Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali. Bersyukur adalah hal yang patut kita lakukan. Karena kita bisa ada sampai sekarang, kita bisa beraktivitas setiap hari dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena perbuatannya dan kasih-Nya yang ajaib kepada kita. Mari kita puji sembah dan kita agungkan namanya, sebab Kau besar. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang telah Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus berada bersama dengan kami. Engkau di samping kami, di saat kami yang mungkin sibuk dengan segala aktivitas kami setiap harinya. Mungkin kami juga suka melupakan Engkau, tapi Engkau tetap berada bersama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami yang lemah ini, ampuni kami manusia berdosa. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus berada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di setiap apa yang kami lakukan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami siap ya Tuhan untuk memuji Engkau,
untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin setiap kami, supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin hari semakin rindu akan firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pribadi, menjadi anak-Mu yang semakin hari semakin baik. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan sukacita, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita angkat pujian sejati.
bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itulah rinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita angkat pujian ini. Memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang di hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan tolong setiap kami, anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus boleh menaungi hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh makin hari makin membuat kami makin mencintai Tuhan dan makin hidup serupa dengan Engkau saja. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Ya, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita satu kali lagi kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mazmur 147 ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Mari kita buka kitab kita dari Mazmur 147 ayat ke-7 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan budak. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh menggerakkan kita untuk makin mencintai Tuhan. Ya, teman-teman semua, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah tema yang diberi judul Jangan Menjauhi Ibadah, dengan tujuan memuji Tuhan di dalam kesungguhan hati. Nah, teman-teman, ketika membicarakan ibadah, menurut saya ibadah itu lebih dari bukan sekedar
bernyanyi. Sehingga akan lebih baik apabila hari ini kita bersama-sama belajar mengenai esensi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, berbicara soal ibadah, menurut KBBI, ibadah itu merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah teman-teman, ada beberapa ahli yang akan bersama-sama membantu kita untuk mengerti apa sih ibadah itu, ya kan? Nah, menurut Bob Kauflin ini adalah seorang penulis buku tentang ibadah. Nah, dia mengatakan bahwa gini, ibadah Kristen itu adalah sebuah respon dari umat perjanjian Allah kepada penyataannya untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam Kristus yang tercermin di dalam pikiran, perasaan, dan keinginan kita yang sejalan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, selanjutnya ada lagi dari orang yang bernama Harold Bass. Nah, dia juga penulis buku tentang ibadah. Dia mengatakan seperti ini, teman-teman. Ibadah itu mencakup pengakuan akan sesuatu atau seseorang yang lebih besar, bernilai jauh lebih berharga, sehingga ditaati, ditakuti, dan dipuji. Nah, ibadah adalah tanda ketika aku memberikan diriku sepenuhnya kepada sesuatu atau seseorang karena aku ingin menyenangkan hatinya. Nah, itulah beberapa contoh dari arti dari ibadah. Nah, setelah kita mengetahui ya teman-teman dari berbagai macam arti ibadah tadi, nah sekarang pertanyaannya untuk kita semua, jika demikian, apakah ibadah yang sama ini kita lakukan dan jalani telah menyenangkan hatinya Tuhan? Nah, Mazmur 147 ayat 7-11 yang tadi sudah kita baca dan simak bersama akan membantu kita nih teman-teman untuk lebih memahami esensi dari ibadah sebenarnya yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, FYI teman-teman, kitab Mazmur itu ada beberapa macam jenis Mazmur. Jadi berdasarkan isinya, ada Mazmur pengucapan syukur, ada pujian, ada keluhan, ada hikmat, ada raja, ada ingatan, ada dan kepercayaan. Nah, kalau yang tadi kita sudah baca, perikop Mazmur 147 ini ditulis oleh Daud dan merupakan Mazmur kedua dari pujian penutup. Jadi pujian penutup itu ada Mazmur dari nomor 146 sampai 150. Nah, hari ini kita belajar dari Mazmur 147. Mazmur ini unik teman-teman karena dibuka dan ditutup dengan kata haleluya. Nah, Mazmur ini disusun pada periode pasca pembuangan dan merupakan Mazmur perayaan kembalinya orang-orang buangan Israel dari Babilonia. Di perikop ini jelas sekali digambarkan bagaimana pemazmur itu sedang mengajak umat Tuhan itu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas perbuatan yang telah Dia nyatakan. Nah, setidaknya hari ini kita akan belajar dari Mazmur 146 itu ada 7 hal yang mendorong pemazmur itu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama, kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan atas umatnya, penyediaan Tuhan untuk ciptaannya, kesenangan Tuhan pada umat yang saleh, berkat Tuhan atas bangsa. Yang keenam, pemerintahan Allah atas ciptaannya. Dan yang ketujuh adalah wahyu Allah tentang dirinya sendiri kepada Israel. Nah, dapat dikatakan bahwa Mazmur 147 ini hanya berfokus sama Tuhan. Jadi sepenuhnya dari Mazmur 147 ini fokusnya tuh cuma sama Tuhan. Misalnya nih kayak dijelasin kan tadi di Mazmur 147 ayat yang kedua, boleh teman-teman buka tuh ya di Alkitab atau Alkitabnya masing-masing, dimana pemazmur itu berkata, oh ya bahwa Tuhanlah yang telah membangun kembali Yerusalem dan Tuhan juga yang telah mengumpulkan orang-orang buangan Israel. Nah, jadi teman-teman, aktor utamanya tuh emang Tuhan, bukan bangsa Israel, bukan Daud, bukan. Aktor utamanya adalah Tuhan. Nah, keunikan lainnya dari Mazmur 147 ini, karena Mazmur ini disusun menjadi 3 bagian, ya, dari ayat 1 sampai ayat 6, 7 sampai 11, 12 sampai 20. Nah, itu ada menjadi 3 bagian. Tapi masing-masing dari setiap Mazmur ini sebenarnya bisa berdiri sendiri. Tapi pemazmur menyatukannya dengan tema kekuasaan dan kemurahan Tuhan atas Yerusalem. Di ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Terus kekuasaan dan kemurahan Tuhan atas seluruh alam ciptaannya di ayat yang keempat, 8-9 dan 15-18.
Nah, hari ini kita sama-sama mau buka satu-satu ya bagian Mazmur ini. Yang pertama, bagian pertama nih, pujian kepada Tuhan yang dikumandangkan karena Dialah yang telah membangun kembali Yerusalem serta mengumpulkan umatnya yang telah tercerai-berai. Mereka udah kemana-mana gitu karena pembuangan. Nah, segala sakit hati umat yang tertindas oleh musuh telah dihapus ya, yang ketiga. Nah, terus sebaliknya para musuh juga sudah dikalahkan oleh Tuhan ya, yang keenam. Nah, lalu yang menarik di tengah bagian yang pertama ini ada ayat 4 dan ayat 5. Nah, di ayat 4 dan 5 ini pujian tuh diarahkan pada karya penciptaan Tuhan. Nah, menarik kan ya? Penggabungan dua ayat ini tuh mungkin dimaksudkan oleh pemazmur untuk menunjukkan bahwa Sang penebus Israel itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Sang pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Allah kita, Yahweh. Dialah satu-satunya yang mengatasi segala Allah lain, tidak ada nama lain di atas kuasanya. Nah, lalu di bagian kedua ya, ayat 7 sampai 11. Nah, fokusnya itu terletak pada karya Allah sebagai pemberi hidup bagi segala makhluk. Nah, itu dituliskan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Nah, terus habis itu selain makhluk ciptaannya, Tuhan juga peduli nih sama manusia di ayat yang ke-10. Nah, Tuhan sangat peduli kepada manusia yang diciptakan dengan sangat unik dan berharga. Kenapa? Karena bisa merespon karyanya secara pribadi. Nah, di sini Allah menghendaki ketaatan dan kebersandaran penuh akan kasih setia Tuhan terhadap umatnya. Di ayat yang ke-11 jelas ditulis di dalam Mazmur. Nah, selanjutnya bagian ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai 20 kembali menggambarkan mengenai bagaimana karya Tuhan atas pemulihan Yerusalem pasca pembuangan. Nah, memang hal ini persis sama seperti di bagian pertama, namun pada bagian yang ketiga ini lebih mengarah bagaimana Tuhan itu selalu dan telah dan selalu memelihara umatnya. Wah, kalau misalnya dibaca lagi ya Mazmurnya itu ya, indah banget teman-teman. Kalau kita tuh bisa mengetahui maksud dari kepenulisan Mazmur 147 ini. Nah, memang keseluruhan kitab Mazmur itu memang dirancang untuk mengajarkan kepada setiap kita yang membaca bagaimana menyembah Allah, bagaimana kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, dan bagaimana mengalami kepenuhan dan kekayaan Allah. Kitab Mazmur juga ingin mengajarkan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, bagaimana dengan jujur mempersembahkan seluruh batas emosi kita kepada Allah kita. Misalnya nih ya teman-teman ya, kalau misal nih ada teman-teman ada masalah dengan siapapun, misal relasi yang nggak baik dengan teman atau orang tua atau siapapun itu masalah. Nah, teman-teman jangan menyembunyikan dari Allah atau dari diri sendiri. Nah, kalau di Inggris ini ya teman-teman ya, katanya tuh bakal keren, jadi kayak denial ya. Enggak lah, yang penting nggak apa-apa kok. Ya udah kayak gitu. Jadi kayak denial, jadi kayak menolak bahwa sebenarnya teman-teman tuh punya masalah, tapi ya udahlah yang penting fine aja gitu. Nah, terus harusnya teman-teman ketika punya masalah itu teman-teman akui, nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan aku punya masalah dengan ini, dengan itu, dengan ini dan itu, dan nyatakan semuanya sama Tuhan, akui. Nah, tidak hanya tentang itu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman marah sama Tuhan karena apa yang teman-teman ekspektasikan tidak sesuai dengan kenyataan, pasti marah kan sama Tuhan ya. Nah, teman-teman boleh tuh ngomong sama Tuhan secara terbuka. Aku Tuhan sama kamu, kok harusnya aku tuh kepingin begini, tapi Tuhan tuh ngakuinnya seperti ini. Harusnya ekspresinya adalah marah. Nah, itu ungkapkan sama Tuhan, nyatakan sama Tuhan kalau teman-teman tuh marah, kesel sama Tuhan. Nah, lalu nggak cuma sampai di situ teman-teman, selesaikan sama Tuhan, selesaikan secara terbuka dengan Tuhan. Minta Dia menolong teman-teman, meredakan emosi teman-teman. Nah, atau jika nih teman-teman kecewa terhadap sesuatu yang telah Dia lakukan dan yang nggak sesuai nih sama yang teman-teman inginkan, nah, teman-teman juga tetap harus nyatakan sama Tuhan. Nah, yang terakhir ya. Jika teman-teman merasa bahagia, senang, gembira, sukacita, pokoknya apapun itu yang berbau dengan kegembiraan, teman-teman juga nyatakan sama Tuhan, pujilah Tuhan. Nah, inilah yang disebut ibadah. Ekspresi kejujuran dari hati kita kepada Tuhan. Nah, inilah ibadah. Nah, pada hari ini
kita akan bersama-sama berfokus di ayat yang ke-7 sampai 11 yang akan membantu kita untuk lebih memahami esensi dari ibadah yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita semua, kalau begitu bagaimana caranya agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah? Nah, hari ini saya, Cicilia ini akan memberikan 2 cara nih untuk membantu kita memahami bagaimana sih esensi ibadah yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ke-9, menyadari kekuasaan dan kemurahannya Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam ayat ini, ayat 7 sampai 9, pemazmur ingin menyatakan rasa syukurnya atas kuasa dan kemurahan Tuhan. Karena Dia yang telah menopang seluruh ciptaannya. Nah, hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Tuhan ketika Dia menutupi bumi dengan awan. Lalu awan mengeluarkan hujan. Hujan menyebabkan rumput tumbuh, rumput menjadi makanan ternak. Dan tidak hanya ternak saja yang diberi makan, tetapi juga semua makhluk lainnya. Termasuk di ayatnya yang ke-9, anak-anak burung gagak pun Tuhan pelihara. Nah, kemurahan Tuhan terlihat begitu jelas ya teman-teman ketika Dia sangat memedulikan anak-anak burung gagak. Nah, hari ini juga digambarkan di dalam kitab PB. Kita bisa membukanya di Alkitab atau Alkitab di dalam Lukas 12 ayat 24. Nah, di situ Tuhan tuh berbicara mengenai hal kekhawatiran. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua ya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, analogi ini mengenai burung gagak yang diberi makan oleh Tuhan. Nah, analogi ini dipakai Tuhan untuk menekankan nih kepada murid-muridnya, hei, kamu jangan khawatir karena kamu lebih berharga daripada burung-burung gagak. Nah, ayat 7 sampai ke 9 ini juga digambarkan oleh pemazmur bahwa kita ini hanyalah manusia terbatas ya, terbatas, kita tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi jangan sok-sokan kita bisa ini, enggak. Kita tuh manusia yang terbatas dan kita mempunyai Tuhan yang sangat-sangat tidak terbatas. Pemazmur ingin mengingatkan kepada kita semua akan kekuasaan dan kemurahan Tuhan atas seluruh ciptaannya. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita bisa sama seperti pemazmur yang sadar akan keterbatasannya sehingga kita dapat mengucap syukur akan kekuasaan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita? Sekalipun kehidupan kita tuh baik ataupun tidak baik, apakah kita masih bisa bersyukur? 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Teman-teman, ayat ini berbicara tentang bagaimana kita ada sekarang itu semua karena kemurahan Allah. Bukan karena hebat kita, bukan karena kepandaian ataupun kecerdasan kita, bukan. Itu semua karena kemurahan Allah. Karena kita sudah diselamatkan Allah terlebih dahulu. Sudah seharusnya hal inilah yang mengingatkan kita, bahkan menggerakkan kita nih untuk terus menyadari bahwa saya dan engkau itu terbatas. Kesadaran ini yang akan membantu mendorong engkau dan saya untuk mau ya mempersembahkan seluruh hidup, bukan hanya separuh, sebagian, seperempat ataupun sedikit aja buat Tuhan, bukan, tapi seluruhnya hanya untuk Tuhan. Nah, sehingga yang kita lakukan selama kita masih hidup, nah ya, biarlah semuanya itu boleh menjadi bukti ibadah kita sama Tuhan. Jadi ibadah itu nggak cuma berbicara tentang bernyanyi, bukan. Ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita. Bagaimana kita boleh menyembah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa dan yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Itulah ibadah yang ibadah yang sejati. Nah, cara selanjutnya, kalau tadi saya bilang ada 2, cara selanjutnya yang kedua adalah takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya. Itu di ayat yang ke-10 sampai ke-11. Teman-teman boleh cek tuh. Di ayat yang ke-10 di situ jelas sekali pemazmur bilang bahwa iya, kata-kata iya itu merujuk pada Tuhan. Tidak
tidak suka kepada kegagahan kuda dan tidak senang kepada kaki laki-laki. Nah, menarik sekali teman-teman. Gambaran ini menggambarkan bahwa Tuhan itu loh nggak senang apabila manusia itu bergantung pada kekuatan dirinya sendiri, merasa mampu, merasa bisa, jadi akhirnya menyombongkan diri di hadapannya Tuhan. Nah, karena itu Tuhan tidak peduli seberapa bagusnya penampilan manusia itu. Nah, ini sama kayak ketika Tuhan memilih Daud bukan karena penampilannya atau keterampilannya atau bahkan kemampuannya, melainkan karena hatinya. Jelas di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, lalu apa dong yang Tuhan inginkan? Nah, Mazmur berkata di ayatnya yang ke-11, itu adalah jawabannya. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, kata takut akan Tuhan itu bukan seperti seorang dikejar-kejar polisi karena perbuatan jahatnya, bukan. Karena misal takut dimarahin mama kalau nggak ngerjain PR atau takut apapun gitu, takut. Pokoknya takut, bukan takut yang seperti itu yang ingin digambarkan oleh pemazmur. Nah, kata takut merupakan sebuah bukti ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dunia ini dengan segenap hati. Nah, jika demikian maka kita harus senantiasa mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus mencari pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya itulah yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan keseharian kita. Sungguh ironis teman-teman, apabila kita ngakunya Kristen, ngaku anak Tuhan, ngakunya beriman ya, tapi kita sama sekali nggak pernah membaca firman Tuhan. Bolong-bolong. Atau kalau mood aja lah Tuhan, aduh hari ini aku capek banget Tuhan, ntar ya. Atau ya udahlah nanti minggu depan. Nah, atau mencoba untuk belajar lebih dalam lagi untuk memahami firman Tuhan. Dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kita. Ya itu sama aja dengan bohong teman-teman. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan dan selaras dengan firman Tuhan. Nah teman-teman, ketika hidup kita ya, yang tadi saya bilang mulai nggak selaras dengan firman Tuhan, maka jelas sekali itu bentuk nyata bahwa kita nggak takut sama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan lalu membaca firman Tuhan yang salah-salah? Yang penting baca. Dari mana kita bisa takut akan Tuhan apabila kita sama sekali nggak ngerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Hanya melalui firman Tuhan sajalah. Kita baru bisa mengetahui dan memahami apa yang harus kita lakukan dengan setia. Nah, itulah esensi ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, bentuk lainnya adalah esensi dari ibadah menyenangkan hati Tuhan adalah dengan berharap akan kasih setianya. Nah, Tuhan tuh senang banget ya sama anak-anak yang selalu berharap akan kasih setianya. Loh, kenapa Tuhan senang? Nah, karena dengan pemikiran kita senantiasa bergantung dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan tuh senang kalau anak-anak itu bergantung sama Dia, bukan bergantung sama dirinya sendiri. Nah, jadi kan ada kata-kata bahasa Inggris nih, bagus nih. Without God, we are nothing. Orang-orang yang gak pernah depend on God, bergantung sama Tuhan, adalah orang-orang yang menganggap dirinya mampu mengatasi segala perkara dalam hidupnya. Kuat untuk menjawab segala tantangan yang terjadi dalam hidupnya, tahu bagaimana harus bertindak. Ini nih ya, tipe-tipe anak-anak Tuhan yang sombong minta ampun, yang sombong parah teman-teman. Padahal ya teman-teman, karena we can do nothing without God. Nah, beda banget nih ya teman-teman sama orang yang benar-benar depend on God.
Orang yang benar, orang-orang yang depend on God adalah orang-orang yang menyadari betapa sangat terbatas dirinya, betapa tidak mampu dan tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar depend on God. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, jalan yang terbaik dalam hidup ini adalah selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Dan Tuhan dan janji Tuhan itu pasti Dia akan selalu menuntun kita step by step bersama dengan Dia. Dia akan mengasihi kita, Dia akan menyayangi kita. Kenapa? Esensi ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan adalah sebuah kesadaran akan kekuasaan dan kemurahan Tuhan serta takut akan Dia dan yang selalu berharap akan kasih setia-Nya. Nah teman-teman, jujur terkadang saya juga berpikir teman-teman, apakah semakin lama saya menjadi seorang Kristen takut akan Tuhan dari kecil Kristen masuk sekolah teologi, saya tahu banyak tentang Allah lewat buku-buku teologi selama saya belajar di seminari, lewat khotbah-khotbah yang sangat memberkati. Semakin diperlengkapi untuk melayani, boleh praktek 2 bulan, weekend, 1 tahun, di sini pun juga diperlengkapi untuk melayani. Malah membuat saya menyombongkan diri dan mengabaikan Tuhan. Apakah semakin lama saya menjadi seorang Kristen, malah semakin saya tuh menyombongkan diri. Ini loh Tuhan, aku bisa ini loh, aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Dan mengabaikan Tuhan. Dan malah lebih asik dengan diri saya sendiri. Pokoknya saya, kemampuan saya, kepintaran saya, dunia saya, kenyamanan saya, dan bye Tuhan, aku udah gak perlu kamu, aku bisa sendiri, tanpa kamu pun aku bisa. Karena apa? Aku sudah asik dengan diriku, kamu sudah gak asik buat aku. Aku mampu kok tanpa Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman saat ini? Apakah teman-teman juga pernah mengalami atau bahkan mungkin sering bertanya seperti itu? Hari ini kita sama-sama belajar ya teman-teman, bahwa without God we are nothing and we can do nothing without God. Karena esensi ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan adalah sebuah kesadaran akan kekuasaan dan kemurahan Tuhan serta yang selalu takut akan Dia dan selalu berharap akan kasih setia-Nya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang selalu cukup untuk setiap kami hari demi hari. Kalau hari ini kami masih boleh bisa hidup, itu semua karena anugerah-Nya Tuhan. Bukan karena kepandaian kami, bukan karena kecerdasan kami, bukan karena kami yang terlalu pintar ini, bukan. Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami boleh tahu makna dari ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kami sadar betul bahwa kami terbatas. Ketika kami sadar betul akan kekuasaan dan kemurahan Tuhan, dan kami takut dan selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Dan terus tolong mampukan kami, anak-anak yang lemah dan terbatas, yang sering jatuh dalam dosa ini, untuk Tuhan terus tolong kami, sadarkan kami, ingatkan kami melalui firman Tuhan yang setiap hari kami baca. Biarlah firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh sungguh-sungguh menggerakkan kami untuk makin hari kami makin mencintai Tuhan, makin hari makin serupa dengan Tuhan. Biarlah firman hari ini tidak keluar begitu saja Tuhan, tapi biarlah firman hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyatakan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya untuk kita meresponi firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan kita, dan teman-teman dapat mentransfer persembahan ke rekening gereja. Mari kita angkat pujian, semesta bernyanyi. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah disampaikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau terus berada bersama-sama dengan kami dan Engkau terus menegur kami dengan firman-firman yang kami dengar. Terima kasih ya Bapa di surga. Sekarang ini adalah persembahan yang telah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan juga Engkau saja yang menyertai setiap persembahan kami ini supaya boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datang kepada Tuhan dan berrelasi dengan Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Biarlah kita terus mempunyai kerinduan hati untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Nya. Karena Tuhan melihat hati kita. Heart of worship. When the music fades, all is straight.
firman, ibadah telah selesai, dan kiranya firman Tuhan hari ini yang boleh kita dengar, boleh sungguh-sungguh menguatkan kita dan menggerakkan kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan saat ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.